Kesel nggak sih kalau ada teman, tetangga, atau family yang tidak ikut merasakan, yang tidak tahu kondisi kita, yang tidak tahu bagaimana kita susahnya nyari, bekerja siang dan malam, moro-moro menghitung, ya kan? Menghitung sudah berapa tahun, sudah berapa lama kita ada di luar negeri, dan menjumlahkan pendapatannya, menjumlahkan hasilnya. Pasti kalian juga kesal. Banyak yang mengalami hal seperti itu. Apalagi banyak komenan-komenan dari orang yang tidak tahu kondisi kita. Masa iya sih udah lama di luar negeri tapi nggak dapat apa-apa, udah tahun-tahunan di luar negeri tapi nggak bisa kebeli apa-apa, udah tahunan, udah lama, belasan tahun merantau di luar negeri tapi nggak bisa punya apa-apa atau nggak dapat apa-apa. Begini sahabat, teman-temanku semuanya, ada sebagian para pejuang visa, TKI, TKL, TKW yang merantau ke luar negeri itu semata-mata tidak semua harus punya apa yang mereka inginkan. Kadang mereka juga punya keterbatasan dalam tanggung jawab yang mereka harus penuhi. Kadang gaji mereka hanya cukup-cukup buat bayar rumah, hanya cukup-cukup buat bayar anak sekolah, hanya cukup-cukup buat bayar saudara-saudara yang melanjutkan kuliah, hanya cukup buat bayar-bayar tagihan, hanya cukup buat bayar hutang. Jadi nggak semua gitu kan, nggak semua orang yang sudah belasan tahun itu sudah menimbun banyak harta. Nggak semua orang yang sudah belasan tahun itu sudah sukses, banyak uangnya, karena mereka berjuang. Juga ada sebagian juga yang hoki, ada juga sebagian yang tidak hoki, ada sebagian juga yang beruntung, ada juga yang sebagian tidak beruntung. Makanya bukan berarti yang tidak beruntung itu tidak bekerja keras, tidak. Semua sudah bekerja keras, bekerja di rumah orang Arab, bekerja di rumah orang ini, di rumah orang itu, kerja bulanan, kerja harian, kerja gasuran, pontang-panting siang malam. Tapi kondisinya kadang belum juga gajian, sudah ditagih, sudah diminta untuk dikirimkan, untuk bayar ini, untuk bayar itu. Bagaimana mereka tuh bisa ngumpulin kayak orang-orang lain gitu kan. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk berkomentar tentang orang-orang yang sudah berjuang di perantauan, yang mana mereka sudah lama merantau di sini nggak pulang-pulang, terus mereka pas ditanyain kabar ternyata belum bisa kebeli ini, belum bisa kebeli itu. Ya mungkin kerjaan bisa ditiru teman-teman, tapi nasib dan takdir itu tidak bisa. Jadi buat teman-teman di luar sana, apabila saya mengakui, saya paham kok dengan kondisinya saat ini, bagaimana situasinya, susahnya nyari uang, susahnya untuk ngumpulin uang, susahnya untuk mempertahankan uang. Jadi kalau ada orang yang berkomentar, ya kan, udah lama di sini, udah berbelasan tahun di sini, masa iya cuma dapatnya cuma itu aja gitu. Jadi suruh berangkat sendiri, suruh datang sendiri, ya kan, suruh nyari sendiri. Bagaimana susahnya nyari uang di negara orang, bertahan di negara orang, harus menghadapi lika-liku, rasa kecewa, kangen, campur aduk. Apalagi di saat bulan Ramadan seperti ini, mendekati hari raya seperti ini, kita tidak bisa ngumpul. Setiap hari kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Paling hanya sebatas keluar, hanya sebatas ya ngumpul-ngumpul sama temen lah, hiburannya sedikit. Itu pun besoknya harus balik kerja lagi, gajian kirim lagi, gajian kirim lagi, seterusnya seperti itu.
Terus ada orang kucluk datang ngomong gitu kan, udah lama di sini belasan tahun. Nah dia ngambil kalkulator itu, kalau gajinya sebulan 3.000 tuh dihitung sampai 12 bulan sekian ribu, kalau setahun sekian ribu, kalau 5 tahun sekian ribu. Masya Allah kalkulatornya orang itu luar biasa gitu. Tapi nggak tahunya yang kerja di sini gitu kan, setiap hari itu kita nahan bola matanya orang, kita harus nahan sabar gitu kan, capek. Kalian lihat perjuangan ibu-ibu yang sekarang lagi mengais rezeki, yang kerja itu, aduh, pengen mendapatkan uang 50 real, 100 real, 150 real sehari. Itu perjuangannya itu teman-teman luar biasa, sangat luar biasa. Maka dari itu, buat siapapun di luar sana, apabila ada keluarga kalian yang lagi berjuang menjadi TKI atau keluar negeri, hargailah mereka. Seberapapun yang mereka kirimkan, disyukuri. Karena kita tidak pernah tahu kondisi mereka tuh bagaimana. Mungkin mereka nahan lapar di sana, mungkin mereka nahan sakit di sana, mungkin mereka juga sakit tidak akan pernah tidak memberi kabar karena takut khawatir keluarga di rumah. Jadi kita itu posisinya gimana ya teman-teman ya. Kalau pribadi saya ngerti kondisi kalian yang luar negeri ini, tapi kok masih di luar sana itu banyak banget teman-teman yang belum mengerti gitu kan. Kondisi orang di luar negeri itu nggak seenak yang dibayangkan orang gitu kan. Kamu tahu supir-supir itu kan kadang makan masak di pinggir jalan, supir-supir bus. Kamu tahu itu pembantu-pembantu yang tinggal di rumah majikan itu kadang dia makan sisa-sisa majikannya, kadang dia nahan nafas, kadang dia untuk beli kebutuhan mereka sendiri aja ditahan agar kiriman ke keluarganya yang di Indonesia itu utuh. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan terus-menerus nanyain hasil, tanyainlah kabarnya sekali-kali kan. Bagaimana kabar kalian, sehat atau belum? Jangan pas kapan kirimannya. Aduh. Ya udahlah teman-teman, seperti itulah. Semoga di luar sana kalian sehat-sehat selalu. Perjuangan kalian insya Allah diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar ya. Saya mendukung buat teman-teman semuanya. Saya mendukung 100%, saya mendukung apapun yang menjadi pekerjaan kalian, sepenting halal, yang penting halal, insya Allah berkah. Sukses selalu.